Aku, jantung abis kita. Para prajurit itu menatap lubang besar di dada mereka dengan tak percaya. Mata mereka tumpul, dengan suara ledakan keras, aura mereka langsung turun, bagaikan bola yang kehabisan gas, tiba-tiba menyusut. Molly melambaikan tangannya dengan ringan, dan dengan sekali hembusan, tubuh orang-orang ini langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Kemudian, Molly dengan santai melemparkan Heart of the Abyss ke dalam mulutnya dan mulai mengunyahnya. Tiba-tiba, asal-usul jurang yang mengerikan itu bagaikan lautan luas, mengalir deras ke seluruh tubuh Molly, dengan lembut mengguncang pecahan-pecahan jalan besar di tubuh Molly, dan memperbaiki luka-luka asli di tubuhnya. Wah, terlalu lemah, asal-usul yang kecil ini bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di gigiku. Molly mendecakkan bibirnya, menggelengkan kepalanya pelan, dan tampak kecewa. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, asal-usul kaisar biasa tidak banyak membantunya, dan bahkan tidak cukup untuk perbaikan belaka. Di sini, kalian juga bisa mencoba. Molly mengangkat tangannya, dan beberapa Heart of the Abyss yang tersisa jatuh ke tangan Yugeng dan anak buahnya. Ini, ketika Youchen dan teman-temannya melihat ini, mereka benar-benar tercengang. Mereka bingung harus berbuat apa terhadap Heart of the Abyss. Dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Di area inti Devouring Vortex, mengorbankan Gritsun, langsung membunuh orang-orang kuat di Devouring Vortex, lalu melahap Abyss Heart mereka. Youchen dan kawan-kawan tidak pernah berani membayangkan hal seperti itu sebelumnya. Ini seperti membelai kumis harimau. Kamu, benar-benar keterlaluan. Semua orang di pusat Devouring World Vortex pada awalnya tercengang, namun baru pada saat inilah mereka bereaksi secara instan. Berani, mencari kematian, ledakan, banyak sekali lelaki kuat yang melangkah maju, semuanya menatap Molly dengan kaget dan marah. Beberapa pria kuat yang dekat dengan Molly terbang ke langit tanpa berkata apa-apa dan menyerangnya dengan ganas. Dalam sekejap, aura kaisar yang tak terhitung jumlahnya seluas lautan, menyelimuti Molly dalam sekejap. Hehe, Molly terkekeh saat melihat ini, cahaya dingin melintas di matanya, dan saat berikutnya, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dengan suara keras, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya bagaikan garis-garis hitam di langit, tiba-tiba menembus tubuh orang-orang kuat ini. Orang-orang kuat ini mencoba melawan, tetapi tidak berhasil. Mereka menyaksikan dengan tak berdaya ketika tentakel-tentakel itu menembus tubuh mereka bagaikan baja keras yang menusuk tahu yang rapuh. Ah, dalam sekejap, teriakan melengking yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Tubuh banyak orang kuat di jantung pusaran dunia pemakan tampaknya terbakar, berubah menjadi asal-usul kaisar yang murni, terus-menerus memasuki tubuh Molly. Wah, keren, ini cukup menarik. Molly memejamkan matanya, menghela napas panjang, senyum puas tersungging di wajahnya. Meskipun aura umum Kaisar Agung tidak banyak membantu Molly, kekuatan dari begitu banyak Kaisar Agung yang menyatu secara alami menyebabkan pecahan Dao Agung di tubuh Molly sedikit melayang, dan luka-lukanya perlahan sembuh. Orang ini, di dalam kehampaan, banyak pria kuat tertusuk, berjuang dan meratap kesakitan, tetapi Molly tampak seperti dia menikmatinya. Bagaimana mungkin orang-orang kuat di pusaran seluruh dunia pemakan tidak takut dengan pemandangan seperti itu? Dari mana datangnya orang bodoh ini? Apa kau tidak tahu kalau ini wilayah kekuasaan Tuan Loyun? Orang ini tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Dia berani bertindak liar pada hari pengorbanan dan membuat Lord Loyun khawatir. Aku khawatir dia tidak akan mati dengan baik. Hentikan dia. Semua orang terkejut dan marah dan mengambil tindakan satu demi satu. Baiklah, kalian hati-hati, bunuh. Molly memerintahkan Yuli dan yang lainnya. Matanya dengan rakus menatap orang-orang kuat di gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dan dengan sekejap tubuhnya, dia bergegas keluar untuk membunuh. Hahaha, Molly tertawa terbahak-bahak, sosoknya seakan berada di angkasa kosong, lalu dia mengulurkan tangannya yang besar. Dengan suara dentuman keras, banyak orang kuat di pegunungan di bawah hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut darah yang tak berujung, dan ditelan oleh perut Molly. Dengan satu nafas, dia melahap semua orang kuat di gunung. Hehe, rasanya enak sekali, Molly merasakan pecahan-pecahan jalan di tubuhnya yang rusak terus-menerus mengambang, dan aura di tubuhnya dengan cepat memperbaiki dan membaik,
seperti bunga-bunga musim semi yang bermekaran dan semua hal menjadi hidup kembali. Saya tidak bisa menahan senyum, ini keren sekali. Sebelumnya, di suku keturunan Abyss, aku hanya mengandalkan diriku sendiri untuk memperbaiki diriku sendiri, jadi kecepatannya tentu saja tidak cukup cepat. Sekarang, aku mengandalkan melahap kekuatan orang lain untuk memperbaiki diriku sendiri. Aura di tubuh Molly membaik dengan kecepatan yang mencengangkan. Aura yang membuat jantung semua orang berdebar perlahan terpancar dari Molly. Satu gigitan, gigitan lagi. Di dalam kehampaan, serangan yang tak terhitung jumlahnya dari para kaisar menimpa Molly, tetapi mereka tidak mampu menembus pertahanan Molly. Pada saat ini, Molly seperti seorang pria di ruang kosong. Dengan lambaian tangannya, orang-orang kuat di gunung itu dibunuh dan dimangsanya satu persatu, tanpa ada perlawanan. Pak, seseorang menatap lelaki tua di depan gunung dengan putus asa. HMPH, beraninya kau? Orang tua di garis depan gunung akhirnya marah pada saat ini. Tiba-tiba dia melangkah maju, dan sebuah tombak kuno tiba-tiba muncul di tangannya. Pada tombak itu, kekuatan mengerikan milik Kaisar Dewa meledak. Begitu muncul, ia berubah menjadi naga gelap yang marah dan menerkam Molly. Membunuh, orang tua itu berteriak, lingkaran cahaya yang mengerikan beredar di sekujur tubuhnya, dan ketika dia melepaskan tembakan, langit dan bumi berguncang. Tekanan mengerikan dari Kaisar Dewa meresap, membuat semua orang sulit bernapas, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam kolam yang dalam. Itu adalah prajurit Tao dari penguasa domain. Semua orang terkejut, lalu kegirangan. Orang tua ini adalah pemimpin dunia pemakan ini di bawah komando Tuan Luo Yu. Dia setara dengan pengurus pusat pusaran dunia pemakan. Kultivasi orang ini telah mencapai puncak alam Kaisar Agung. Dan bahkan dengan dukungan penguasa domain Luo Yu, dia telah menyentuh setengah alam penguasa domain tingkat Kaisar Ilahi. Dengan satu tembakan, situasinya berubah drastis, dan dia tak tertandingi. Begitu dia bergerak, semua orang menjadi penuh percaya diri, berpikir bahwa Molly pasti akan mati. Guru, berhati-hatilah, suami, You Chen, Yuli dan yang lainnya berubah warna dengan cepat dan mengingatkan dengan cemas. Di mata mereka, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar puncak tahap akhir bagaikan surga, benar-benar tak terkalahkan. Bisakah Molly melawannya? Yah, tidak takut. Molly terkekeh, tapi dia tidak peduli sama sekali. Sambil melahap banyak orang kuat, dia membiarkan tombak yang mengerikan itu menembus dadanya. Kapan, di bawah pengawasan semua orang, senjata suci tingkat penguasa domain hitam itu menusuk langsung ke dada Molly, seolah-olah telah menusuk sepotong baja yang tidak bisa dihancurkan, tetapi tidak bergerak sama sekali dan tidak terluka sama sekali. Apa, kali ini semua orang merasa ngeri? Ini adalah senjata Tao milik penguasa domain. Ia memiliki kekuatan tak terbatas. Dengan satu tembakan, ia dapat menghancurkan apapun di dunia, bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan Molly. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah pihak lain adalah orang kuat setingkat penguasa domain? Suatu kemungkinan muncul dalam pikiran setiap orang, dan mereka semua terkesiap. Ini, mungkinkah ada orang kuat di bawah komando Tuan Dao lain yang berencana untuk melancarkan serangan diam-diam ke wilayah di bawah komando Tuan Mi Dao? Betapapun yakinnya orang tua itu, ia tahu bahwa ia telah menabrak tembok. Oh tidak, ide ini sangat sulit untuk ditangani. Orang tua itu terkejut dan merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es, hawa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya. Ada apa, kamu menggelitikku? Molly menatap orang lain dan berkata dengan malas. Sikap seperti ini membuat Yuli dan yang lainnya tercengang. Apakah tuannya sekuat itu? Nak, jangan terlalu sombong, penguasa domain tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Orang tua itu terkejut dan marah, tanpa berkata sepatah kata pun. Dia langsung mengaktifkan tanda tertentu. Haha, kalau begitu aku hanya ingin melihat bagaimana pihak lain tidak akan membiarkanku pergi. Molly tersenyum ringan, mengulurkan tangan besarnya, dan langsung meraih lelaki tua itu. Tingkat kultivasi orang ini hampir mendekati Kaisar Ilahi setengah langkah. Saya pikir asal-usulnya harus kuat dan dapat memulihkan sebagian kultivasinya. Melihat kejadian itu, lelaki tua itu langsung ketakutan dan berteriak, Tuan wilayah, selamatkan aku. Ledakan, saat suara lelaki tua itu jatuh. Tiba-tiba,
suara gemuruh tumpul terdengar dari lubang hitam sabit di atas pusat pusaran dunia yang melahap. Saat berikutnya, aura mengerikan yang membuat seluruh pusat pusaran dunia pemakan bergetar tiba-tiba menyapu, seperti es yang membekukan segalanya dan menimpa Molly dengan keras. Itu adalah Tuan Wilayah. Semua orang yang hadir merasa bersemangat. Yah, dia akhirnya bergerak, jadi dia bersembunyi di jantung pusaran yang melahap dunia itu. Molly mengangkat kepalanya, menatap lubang hitam bulan sabit, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Sebelumnya aku tidak dapat merasakan aura Dewa Luoyu, dan ternyata dia bersembunyi di jantung pusaran pemakan dunia ini. Apakah pusaran pemakan dunia ini merupakan harta karun spasial? Hati Molly tergerak. Dia selalu iri dengan dunia kacau yang diciptakan oleh cakram Gyeokyeon Kun di tubuh Qin Chen. Sejauh yang dia tahu, Iblis Qin telah menggunakan dunia kacau ini berkali-kali untuk melarikan diri dari kejaran ketika dia menghadapi banyak bahaya. Namun, harta karun seperti itu sulit didapat, dan harta karun luar angkasa biasa jauh kalah kuat dibandingkan dunia Demon Qin yang kacau. Sekarang, pusaran pemakan dunia di depan matanya membuat Molly tergoda. Ini adalah harta karun berdimensi tinggi, ini jelas bukan harta karun biasa, ini hampir tidak sebanding dengan statusku. Melihat Lord Luoyu keluar dari sana, Molly sama sekali tidak terkejut, tetapi tersenyum sambil menatap lubang hitam berbentuk bulan sabit. Setelah membunuh di sini cukup lama, akhirnya, seorang pria kuat yang hampir tidak dapat diterima telah tiba. Kalau tidak, apa gunanya membunuh beberapa udang kecil saja? Tuan Wilayah, selamatkan aku. Ketika lelaki tua itu melihat Dewa Luoyu muncul, dia langsung berteriak kegirangan dan gembira. Itu adalah penguasa wilayah Luoyu, Tuan Wilayah Master telah tiba. HMPH, kali ini anak itu sudah tamat. Suara-suara dingin bergema di antara langit dan bumi. Orang-orang kuat yang tersisa semuanya bersemangat ketika mereka melihat Lord Luoyu yang muncul di langit dan bumi, dan mereka berlutut dengan gila satu persatu. Penyelesaian, Tuan Molly tidak memanfaatkan situasi sebelumnya, dan sekarang dia telah membuat Tuan Luoyu khawatir. Inilah akhirnya. Di belakang Molly, kepala Yugeng dan pendeta tinggi suku keturunan Abis memiliki wajah muram dan ekspresi putus asa. Di mata suku-suku di bawah wilayah pusaran pemakan, Tuan Loyun adalah surga mereka dan eksistensi yang tak terkalahkan. Ayah, Imam Besar, jangan khawatir, aku yakin karena suamiku berani melakukan ini, dia pasti punya cara. Suamiku jelas bukan orang yang gegabah. Di samping itu, mata Nona Yuli juga sedikit bingung, tetapi dia juga percaya diri. Aduh, kepala suku Youchen mendesah pelan, putrinya masih terlalu naif. Itulah Lord Luoyu, eksistensi yang tak terkalahkan di wilayah ini. Bahkan jika Lord Molly percaya diri, apa yang bisa dia lakukan? Wah, beraninya kau membunuh bawahanku. Berani sekali kau, dari mana asalmu? Ledakan, dalam kehampaan, Lord Luoyun melayang di antara langit dan bumi, tatapan matanya yang dingin langsung tertuju pada Molly. Aura yang tak berujung dan menakutkan menyapu seperti lautan, menutupi langit dan matahari, mengunci Molly, serta kepala suku Youkeng dan orang-orang di sekitarnya. Tatapan matanya saja membuat pemimpin suku Yugeng dan para pengikutnya merasakan sakit yang amat sangat di sekujur tubuh, sesak nafas dan jiwa mereka seakan-akan hancur berkeping-keping. Aura yang mengerikan, apakah ini ahli setingkat penguasa wilayah? Pemimpin suku Youchen dan beberapa orang lainnya mendongak dengan ngeri. Di hadapan penguasa wilayah Luoyu, mereka bagaikan semut di hadapan seekor naga. Sangat sulit bagi mereka untuk bernapas, dan mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Namun, saat mata mereka tertuju pada Molly, mereka semua terkejut, lalu gembira. Sebab, menghadapi tekanan dari Tuan Luoyu, Molly berdiri tegak dan tidak bergerak, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Apakah menantuku yang murahan itu sekuat itu? Kepala Yugeng merasa senang. Penampilan Molly setidaknya membuktikan bahwa ia berani menantang Tuan Luoyu karena ia memiliki kepercayaan diri dan tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Haha, bunuh bawahanmu, Molly menyeringai, dan cahaya dingin tiba-tiba melintas di kedalaman pupilnya. Saat berikutnya, tangan kanannya bergerak tiba-tiba, seperti bayangan sisa, menghilang dalam sekejap. Engah, saat berikutnya, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di dada lelaki tua itu, dan jantung jurang yang berdarah telah jatuh ke tangan Molly, berdetak kencang.
Hatiku yang jurang." Orang tua itu menatap jantung jurang di tangan Molly dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah kedatangan Tuan Luoyu, Molly berani bersikap begitu sombong. "Haha, jangan bilang kalau kamu belum pernah ke sini sebelumnya. Bahkan jika kamu ada di sini, apa yang bisa kamu lakukan jika aku membunuh bawahanmu? Kamu hanya bisa menahannya." Molly dengan santai melemparkan Heart of the Abyss ke dalam mulutnya dan mulai mengunyahnya. Pemandangan seperti itu membuat semua orang mengecil dan wajah mereka berubah ngeri. Bocah ini berani bersikap lancang di depan Tuan Luoyu. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? "Wah, kamu cari kematian?" Ekspresi Lord Luoyun dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak dapat menahannya lagi. Dia segera mengulurkan jarinya. Dengungan, seberkas cahaya menyala di ujung jarinya. Cahaya itu membesar dengan cepat. Dan dalam sekejap mata, cahaya itu meliputi area seluas miliaran kilometer, berubah menjadi sebuah diagram susunan rahasia garis keturunan yang sangat dalam dan dalam. Diagram susunan rahasia garis keturunan itu menyebar dengan cepat dan dari sana mulai muncul bayangan garis keturunan yang mengerikan dan bersifat ilusi. Sebelum kedatangannya, Molly juga mengumpulkan beberapa informasi tentang penguasa wilayah Luoyu. Dia tahu bahwa penguasa wilayah Luoyu memiliki pengetahuan yang mendalam dan ahli dalam banyak metode. Cara terkuatnya adalah dengan menggabungkan kekuatan darah dan mengubahnya menjadi susunan pola rahasia darah. Inilah sebabnya dia menyerap begitu banyak darah. Semakin banyak kekuatan darah yang diserapnya, semakin kuat susunan pola rahasia darah itu. Dan pada saat diagram formasi pola rahasia darah Lord Luoyu terbentuk, ada lautan hitam tak berujung di bawah kaki Molly. Pada saat yang sama, kekuatan jurang dalam tubuhnya mulai beroperasi, dan lautan hitam jurang tak berujung secara alami mulai membentuk formasi. Ini adalah lautan jurang yang terbentuk dari lautan niat membunuh yang ia gunakan untuk mensimulasikan laut mati milik Qin Chen. Menabrak, pada saat ini, Molly melayang di atas lautan jurang, menatap ke arah penguasa wilayah Luoyu di atas. Ledakan, bersamaan dengan suara gemuruh yang menusuk, garis-garis pola darah rahasia dengan cepat menyapu kehampaan dan menyerang Molly, dan juga menerkam menuju jurang tak berujung di laut hitam. "Bangkit!" Molly terkekeh, dan dengan suara keras, jurang laut hitam yang tak berujung menjulang ke langit, menghalangi di depannya dan menutupi pola rahasia garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Wow, setiap pola rahasia garis keturunan ilusi itu bagaikan pedang tajam, yang langsung menembus sebagian lautan hitam, lalu akhirnya musnah di bawah erosi jurang. Murid-murid penguasa wilayah Luoyu mengecil. "Kekuatan setingkat penguasa domain? Kamu juga seorang penguasa domain?" Meskipun penguasa domain Luoyu telah menebak hal ini karena sikap arogan Molly, dia tetap terkejut setelah merasakan sendiri kekuatan Molly. Bagaimana bisa seorang ahli setingkat penguasa domain datang ke wilayahnya dan menimbulkan masalah tanpa alasan? Pasti ada tujuan. Akan tetapi, meskipun Tuan Luoyu terkejut, dia tidak takut. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit seringai. "Penguasa domain yang kuat? Tidak heran kau berani datang ke pusaran dunia devouring milik penguasa domain ini untuk bertindak liar. Penguasa Dao mana yang kau miliki? Kekuatan sihir ini cukup menarik, tetapi sangat disayangkan tidak cukup untuk bertindak liar di sini." Penguasa domain Luoyun mendengus dingin, dan seluruh kekuatan pola darah rahasia dimobilisasi dan dipadatkan menjadi binatang ilusi besar. Binatang khayalan besar ini begitu kuat sehingga semua orang merasakan tekanan kuat yang datang ke arah mereka. Mereka jatuh berlutut dan kesulitan bernapas. Kaisar Dewa tingkat menengah, Molly sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa penguasa wilayah Luoyu ini sebenarnya adalah Kaisar Dewa tingkat menengah. Seorang penguasa domain setara dengan pusat kekuatan setingkat Kaisar Dewa di Samudra Semesta. Namun banyak penguasa domain hanyalah Kaisar Dewa biasa, dan hanya sedikit yang mencapai tingkat pertengahan puncak Kaisar Dewa. Menarik, ini bahkan lebih memuaskan. Hati Molly tergerak. Raungan melengking yang menggema di langit terdengar. Binatang besar dengan darah kehampaan ini sangat cepat dan menerkam tubuh Molly dalam sekejap. Rusak, Molly mengulurkan tangan kanannya dan meninju dengan keras. Langit runtuh dan bumi terbelah. Bayangan tinju yang mengerikan, membawa serta jurang laut hitam yang mengejutkan, melesat keluar dalam sekejap dan menghantam monster darah kehampaan yang besar dalam sekejap. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan,
binatang besar dengan garis keturunan hampa itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Molly di tempat dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Molly berdiri di sana, menatap pihak lain, menyeringai, Tuan Luoyu, trik apa lagi yang kau miliki? Gunakan semuanya. Bagaimana mungkin? Penguasa domain Luoyu mengerutkan kening. Binatang darahku terbentuk dari perpaduan kekuatan darah yang tak terhitung jumlahnya. Itu cukup untuk melukai penguasa domain biasa. Sekarang hancur berkeping-keping oleh pukulan orang ini. Apa asal-usul orang ini? Penguasa domain Luoyu tidak dapat mempercayainya dan diam-diam terkejut. Pembentukan pola rahasia garis keturunan adalah metode yang biasa dia lakukan. Dia biasanya terlalu malas untuk bertarung, dan hanya melepaskan beberapa binatang eksotis untuk melawan musuh. Tapi sekarang, orang lain yang menonton adegan ini juga tercengang. Binatang buas garis keturunan Tuan Luo menggunakan formasi untuk menyerang bersama, tetapi mereka tidak mencapai apapun. Apa asal-usul orang ini, dan mengapa dia begitu kuat? Semua orang terkejut. Tuan Luoyu berdiri di sana, dan dengan lambaian tangannya, formasi pola rahasia garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya diserap ke dalam tubuhnya. Tidak heran kau begitu percaya diri. Tatapan mata penguasa domain Luoyu dingin. Kau menghalangi pembentukan pola rahasia garis keturunanku dengan begitu mudahnya. Aku meremehkanmu. Sarana dasar yang telah kugunakan untuk berkultivasi selama ini adalah kekuatan fusi darah, dan aku menggunakan darah untuk memadatkan susunan pola rahasia. Lord Luoyu berkata dengan acuh tak acuh, itulah sebabnya aku telah memurnikan kekuatan darah yang berbeda di sini selama zaman yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sebagai penjaga Devouring World Vortex, tujuan utamaku sebenarnya adalah untuk memadatkan harta karun tingkat atas ini untuk Master Dao. Ini adalah tugas saya yang sebenarnya karena saya telah berada di sini selama miliaran tahun. Lord Luoyu menatap Molly dan berkata, tidak peduli asal-usulmu, kau memprovokasiku, itu adalah hal yang salah untuk dilakukan. Karena ketika kau menyerang orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sini, kau tidak hanya memprovokasiku, Lord Luoyu, tetapi juga Lord Dao. Jadi hari ini, tidak peduli perintah siapa yang kau ikuti atau apa asal-usulmu, pada akhirnya kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Lord Luoyun mencibir. Begitu kata-kata itu terucap, Tuan Luoyun tidak dapat menahan diri lagi, aura mengerikannya meledak sepenuhnya, menyebar ke segala arah. Bahkan lebih dari itu, untaian pola rahasia berwarna darah mulai tampak di permukaan kulitnya. Pola rahasia berwarna darah ini dengan cepat menyatu ke dalam lubang hitam berbentuk bulan sabit di atas. Dalam sekejap, seluruh pusaran yang melahap dunia meletus dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Samar-samar, suatu kekuatan dari dimensi lain turun ke dunia ini, kekuatan dimensi yang lebih tinggi. Mata Molly terpaku saat melihat ini. Di permukaan, Tuan Luoyun berlatih sendiri, namun pada kenyataannya dia bekerja untuk Tuan Midao, memelihara apa yang disebut harta karun jantung pusaran pemakan dunia. Pada saat kritis saat menghadapi bahaya, ia juga dapat mengerahkan sinar kekuatan berdimensi tinggi dalam harta Devouring World Vortex untuk melawan musuh.